Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tresna Dermawan Kunaifi, mantan Duta Besar UNESCO tahun 2009 sampai 2011. Saya berbicara di sini diminta oleh Universitas Pakuan untuk menyampaikan tentang hal-hal yang terkait dengan Hari Batik Nasional yang akan diperingati tanggal 2 Oktober tahun 2021. Nah, yang menjadi perhatian ataupun yang menjadi hal-hal yang harus diketahui bersama bahwa tanggal 2 Oktober itu sebetulnya apa yang pernah terjadi, khususnya 2 Oktober 2009. Jadi itu adalah merupakan hari ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO, atau istilah asingnya atau internasionalnya disebutkan Intangible Cultural Heritage for Humanity. Nah, penting mungkin di sini diketahui tentang bagaimana sejarah batik menjadi warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Jadi saya ingin bercerita di sini bahwa proses untuk mendapatkan pengakuan bukan main susahnya, dimulai dari 2008 sampai akhirnya mungkin bukan 2008 itu adalah pembicaraan antara tim di Indonesia yang terdiri dari multi departemen, masyarakat batik dari berbagai daerah untuk memberikan satu kesepakatan bagaimana mengusulkan agar batik ini bisa diakui oleh dunia melalui UNESCO. Nah, jadi batik itu pertama kali menggema itu di ruang sidang UNESCO yang bertempat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Jadi di sini bahwa Uni Emirat Arab ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara dari anggota IGCC-ICA. Jadi singkatan dari Intergovernmental Committee for the Safeguard of the Intangible Cultural Heritage. Jadi pada saat itu batik resmi menjadi warisan budaya tak benda milik Indonesia, menyusul keris dan wayang sebagai pendahulunya. Nah, batik yang diusulkan oleh Indonesia ataupun oleh negara-negara lain tentunya ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UNESCO. Jadi batik itu bukan hanya merupakan bagaimana teknik menghias kain, tetapi harus menjadikan sesuatu yang mengandung nilai, mengandung makna dan simbol budaya, karena sejatinya batik adalah sebuah proses dan memiliki nilai lebih dari selembar kain yang bermotif. Jadi pada tanggal 9 Januari 2009 UNESCO menerima pendaftaran tersebut secara resmi. 9 Januari 2009 didaftarkan secara resmi. Sedangkan pada tanggal 11 sampai dengan 14 Mei itu dilakukan penilaian atau pengujian tertutup. Ini yang perlu disampaikan di sini bahwa untuk mendapatkan penilaian yang baik, kita harus bersaing dengan para pengusul yang lain seperti negara-negara ASEAN seperti Thailand, kemudian Vietnam, Myanmar, dan seterusnya, itu mempunyai batik, apalagi Malaysia. Dan sempat dengan Malaysia kita agak sedikit berebut dalam tanda petik, karena memang di situ ada kemiripan. Tetapi mengapa Indonesia yang menang atas usaha kita, baik dari Indonesia ataupun yang ada di Paris sebagai perwakilan untuk menyampaikan karya-karya batik yang diusulkan kepada UNESCO itu mempunyai nilai-nilai kemudian terkait dengan budaya,
terkait dengan tradisi dan sebagainya yang tidak sama dengan yang lain, yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Nah di situ ya kami diminta untuk bisa menggulkan ini bersama-sama dengan tim Indonesia di Paris untuk bagaimana caranya meyakinkan mereka, karena mereka itu adalah merupakan satu tim penilai yang disebut tadi Intergovernmental Committee for the Safeguard of the Intangible Cultural Heritage. Kurang lebih ada 6 negara kalau tidak salah. Jadi kita harus mencoba untuk meyakinkan mereka kepada tim penilai bahwa batik Indonesia itu apa sebetulnya. Nah pada saat itulah tentunya bahwa kita tidak lepas dari bagaimana untuk menceritakan tentang nilai, makna, dan simbol-simbol budaya yang ada di dalam batik. Sampai saya menjelaskan kepada mereka kaitannya batik dengan budaya tadi. Saya ceritakan bahwa di Indonesia itu mempunyai tradisi kebiasaan dari dari apakah itu di suku tertentu ataupun di nasional, bahwa misalnya proses pernikahan. Pada saat pernikahan, batik yang dipakai itu mempunyai batik yang khas, yang tidak dipakai sehari-hari. Kemudian setelah pernikahan ada batik lagi misalnya untuk kehamilan 4 bulan misalnya. Itu batik yang dipakai juga berbeda dan mempunyai nilai, makna, dan simbol-simbol budaya yang terkait. Kemudian yang lainnya adalah batik setelah 4 bulan melahirkan, juga berbeda. Setelah melahirkan saya ceritakan juga mengenai anak-anak yang digendong, itu batiknya juga khas. Itu batik dari Pantura biasanya yang warnanya agak sedikit moronyoy begitu ya, sangat bright warnanya. Nah ini disampaikan kepada mereka sambil saya juga berbicara tentang bagaimana mereka melaksanakan batik ini supaya bisa menerus ke generasi yang lain. Jadi sempat juga kita menyelenggarakan adanya perlombaan batik, desain batik dan membuat batik oleh mahasiswa se-Indonesia, diikuti oleh 160 perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi negeri ataupun swasta, dan berhasil. Dan itu dilakukan di JCC di Jakarta, ya, lupa saya tahunnya 2013 kalau tidak salah. Itu menghasilkan para pembatik dan pendesain dari mahasiswa yang sangat menggembirakan waktu itu ya. Dari 160 itu terpilih 10, kemudian diperlombakan di Direktorat Pendidikan Tinggi, di Direktorat Jenderal Dikti. Waktu itu saya menjadi ketua timnya untuk menilai dan akhirnya mendapatkan penghargaan 10 orang, yang akhirnya 3 orang itu menjadi yang terbaik. Bukan main. Nanti kalau mungkin saya akan tampilkan karya-karya mereka. Nah, jadi proses ini sebelumnya berdasarkan proposal file nomination Batik Indonesia reference number 00170209 yang diajukan ke UNESCO 4 September. Bayangkan, 4 September itu baru Oktober 2009 kita mendapatkan hasil. Padahal untuk mencapai 4 September pun ini sekitar 2 tahun. Jadi masyarakat di Indonesia termasuk interdepartemen yang terkait dengan budaya, terkait dengan batik itu berembuk untuk menyiapkan suatu bagaimana kita membuat suatu proposal yang sesuai. Dan akhirnya berhasil. Jadi berhasilnya ini dikaitkan dengan keseriusan, kesungguhan dari tim ini yang terdiri dari tim multi daerah, dari mulai Sabang sampai Merauke. Batik-batiknya itu didata sedemikian rupa sehingga mempunyai makna nasional seperti apa. Itu yang memenangkan kita, berbeda dengan Malaysia misalnya yang berdekatan dengan kita dan mirip kelihatannya, tetapi Malaysia lebih unggul kepada nilai-nilai terkait dengan hak paten. Jadi bukan soal budayanya. Jadi mengapa Indonesia menang di situ? Nah, ini sepak terjang dari usaha-usaha yang dilakukan baik di Indonesia ataupun di Paris untuk meyakinkan mereka. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Jadi sambil kita berbicara dengan para duta besar dan perwakilan-perwakilan terkait dengan penilaian batik ini, kita bercerita semuanya tentang apa itu batik dan bagaimana bisa keberanian kita untuk mengusulkan, karena yakin bahwa ini bisa berhasil dengan baik.
dengan cara seperti itu. Itulah barangkali beberapa pengalaman yang menarik bagi saya, dan saya bangga terus terang bahwa batik Indonesia ini mempunyai ciri khas yang patut ditiru oleh dunia. Jadi mengapa dijadikan sebagai intangible cultural heritage, itu adalah merupakan satu contoh bagaimana yang namanya budaya tradisi Indonesia yang melekat pada karya-karya batik yang disampaikan kepada mereka untuk bisa menjadikan suatu contoh yang baik. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Semoga perolehan kita menjadi batik sebagai intangible cultural heritage for humanity itu dapat berlanjut terus. Mengapa? Karena ini ada umurnya. Jadi setiap, kalau tidak salah 3 atau 4 tahun itu mesti dinilai kembali. Apakah batik masih di tangan Indonesia? Nah, kalau kita tidak mengurusi lagi batik sebagai warisan budaya seperti apa yang disampaikan tadi, maka itu akan bisa dicabut. Nah, jadi kami pada saat saya masih aktif di Direktorat pulang dari Perancis, kemudian bekerja sama dengan DIKTI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, itu mencoba untuk bagaimana untuk meregenerasi para pembatik ini melalui perlombaan desain dan cara membuat batik kepada mahasiswa. Antusiasnya bukan main. Sampai dibawa ke JCC di Jakarta dengan batik nasional yang disebut juga Hari Batik. Waktu itu juga kalau tidak salah di sekitar Oktober telah memperingati itu, dan ini sangat bergaung terhadap bagaimana regenerasi ini supaya bisa berlanjut. Sampai ada penghargaan terhadap sekolah batik yang dibiayai oleh UNESCO untuk menjamin adanya regenerasi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ada sekolah batik di Pekalongan kalau tidak salah yang mendapatkan bantuan dari UNESCO. Itu hasil kerja kami bersama untuk meyakinkan UNESCO bahwa batik di Indonesia akan selamanya dan akan terus berlanjut kepada generasi selanjutnya. Dan itulah barangkali termasuk juga di sini kegiatan ekonomi yang terkait dengan batik itu akan menarik kepada para penggiat batik dan para penggemar batik untuk bisa meningkatkan tingkat kehidupan kita ke masa depan. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Mari kita cintai produksi dalam negeri, khususnya batik tulis ya, yang tentunya akan membantu perekonomian masyarakat pembatik di daerah-daerah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.